Terima kasih Tuan Naga telah memberkati saya. Kakak Ding, aku akan mengantarmu di jalan. Sutra Pisau Darah. Bos berikan saya semangkuk bihun. Bihun datang. Bihun datang. Kungfu yang bagus. Letakkan ikanmu di keranjang. Selamatkan hidupmu. Aku bilang, Ikan mas ini diberkan olah orang Perusia seratus tahun. Aku di sini untuk mengobati orang, bagaimana bisa memberikannya padamu. Aku akan membuatmu merasakan kekuatan dari geng jaringan besi Sungai Yangtze. Bagus. Kakak-kakak. Orang botak dari kuil mana biarawan liar ini berasal? Berani-beraninya ikut campur dalam urusan geng jaringan Maaf besi? saudara. Ini adikku bukan dia maaf-maaf. Siapa yang memanggilmu saudara? Aku akan merobekmu hidup-hidup hari ini. Saudara-saudara maju. Berhenti. Mengganggu biarawan kecil dan menggunakan senjata tersembunyi. Aku tidak takut merusak reputasi geng jaringan besi. Anggap orang tua ini dan biarawan kecil ini. Saudara sepupu cepat. Saudara sepupu cepatlah saudara sepupu. Segera datang. Guruku sudah datang. Pahlawan bel dan pedang sudah datang. Apakah kamu sudah menangkap ikan mas di Suilubo? Master Bai Suiye memberiku ikan mas. Menemui sekelompok penjahat ini yang merampok. Hampir merenggut nyawaku. Saudara sepupu lihat, ini adalah panah ekor kalajengking yang membunuh dengan satu pukulan. Sangat mengesankan. Siapa yang begitu kejam? Pahlawan bel dan pedang. Beberapa tahun terakhir, dia telah membuat nama besar. Tapi Gang Jaringan Besai Changjiang saya sangat kuat.
Semua orang tahu. Barani Berninya Pelayan Tuamu Tidak Menggermatiku? Aku khawatir tidak semudah itu. Jadi itu kamu. Kamu tahu bahwa panah ekor kalajengking ini bisa menggerogoti hatimu dan tulangmu. Tapi masih sakit. Apakah kamu tidak ingin mengambil nyawa seseorang? Kalian terlalu kejam. Bolt. Hari ini aku akan mengampunimu. Jika kita bertemu lagi lain kali. Jangan salahkan aku kalau aku kejam. Apa yang kamu coba pamerkan? Hari ini, aku akan tunjukkan kekuatanku. Sepupuku memukulnya sampai mati karena berani menertawakanku. Kakak. Kakak, mari kita jalan-jalan. Apa yang mau dilihat? Non, aku lupa memberitahumu. Tuan muda ini menyelamatkan nyawaku. Terima kasih Tuan. Menyelamatkan nyawa keluarga kami. Aku tidak tahu apa nama Dharma Tuan muda. Aku hanya seorang biksu biasa. Tidak ada nama resmi. Emas ini sebagai tanda terima kasih. Silakan tanyakan kepada guru. Beli minyak dupa di depan tempat duduk bodhisattva. Sama-sama. Guru kecil ini tangannya kuat. Bolehkah aku tahu nama kalian? Kamu adalah seorang seniman bela diri. Pasti kamu tahu julukan pahlawan lonceng dan pedang. Aku baru saja mendengar pria berkulit hitam itu berkata, kalian berdua adalah pahlawan lonceng dan pedang. Tapi aku tidak tahu nama kalian. Mengemudi. Namaku Sui Sheng. Dia sepupuku namanya Wang Xiao. Sepupuku berasal dari sekte pisau darah. Ya, dia dari sekte pisau darah. Aku merindukan kebaikanmu kepada keluarga tua kami. Pergi dari sini. Aku bukan. Aku benar-benar bukan aku. Kamu jangan datang ke sini. Jangan mendekatiku, kamu cabul kecil. Apa yang kamu katakan? Aku benar-benar bukan. Dengarkan aku, kamu masih berani maju. Kenapa kamu memukulku? Aku akan memukulmu sampai mati, kamu cabul kecil. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Kenapa kamu memukul orang tanpa alasan? Minggir. Kemana sepupuku bisa pergi? Sepupu, mari kita ke sana. Mudah berjalan ke sana. Pelayan-pelayan, di mana makananku? Kamu sedang memotret apa? Bawakan makanan saya dengan cepat. Tuan muda, kamu telah melakukan hal buruk. Tuan kita meminta kamu untuk pergi. Jangan bergerak. Pemerkosa yang memperkosa dan membunuh Nona Guan ada di sini. Tangkap dia. Saya bukan. Saya bukan. Kemarin malam seorang pencuri dari sekte pisau darah memperkosa seorang wanita muda dari keluarga Guan. Sekte pisau darah ini abadi. Orang-orang tidak pernah tenang sehari pun.
Saudara, mari kita pergi dan melihat pahlawan bel dan pedang. Pahlawan besar Selamat Nyawa saya Saya pahlawan. Besar katakan Selamat padamu, Nyawa saya. saya bukan dari sekte pisau darah. Kamu tidak percaya saja. Saya akan memberitahu kamu apa yang harus dikatakan. Saya bukan pencuri bunga. Dari mana datangnya pencuri bunga ini? Pahlawan besar Selamat Nyawa saya pahlawan. Besar Selamat Nyawa saya. Kalian dengarkan saya. Saudara, berkendaralah dengan cepat. Kamu si cabul kecil, kamu memperkosa dan membunuh Nona Guan. Dosa ini tidak bisa dimaafkan, lihat pedangnya. Saudara, Murid pergi. saya akan melawan kamu si cabul tua. Betapa cantiknya. Saudara. Muridku, tolong pergi cepat. Saudara. Lepaskan biarawan jahat itu, lepaskan cepat. Lepaskan saya, lepaskan saya, lepaskan saya. Ayo si penjahat tua, lepaskan saya. Lepaskan saya, lepaskan saya. Turunkan saya si penjahat tua. Mengapa kamu berteriak? Diamlah. Dia sangat cantik. Leluhur saya sangat beruntung. Apa? Sheng Er ditangkap oleh sekte pisau darah. Ya. Paman. Lepaskan merpati putih dengan cepat. 3 paman datang untuk menyelamatkan. Ya. Mengemudi. Ikuti aku. Ikuti aku.
Anak kura-kura. Apa kamu ingin mencuri buah ginseng leluhur kita dulu? Aku tidak. Anak kura-kura. Aku hanya menyukaimu anak yang berani dan berbunga-bunga. Kakimu patah tapi kamu tidak takut sakit. Masih mau wanita. Aku. Sangat bagus, sangat cocok dengan seleraku. Kakimu salah sambung anak anjing. Aku akan menjemputmu. Apa kamu murid baru Bao Siang? Ya, Sepertinya Bao Siang pasti sangat menyukaimu. Bahkan jubah biarawan pedang darahnya diberikan padamu. Apa dia mewariskan kitab pedang darah padamu? apa ini yang dimaksud? Sangat bagus, siapa namamu? Namaku Disan. Gurumu tidak mengikutimu. Apa kamu menyebutkan nama Dharma Guru? Tidak. Nama Dharma saya adalah leluhur pedang darah. Kamu adalah anak anjing, bukan cucu anjing. Aku sangat menyukaimu. Kamu hanya perlu mengikuti kakekku. Kamu bisa menikmati semua kecantikan di dunia. Ambil yang mana saja yang kamu mau. Tapi mereka bilang kita. Kami adalah pencuri berdarah. Guru itu. Kakek kamu adalah kepala sekolah kami. Bao Siang bajingan ini benar-benar tutup mulut. Sejarah keluarga. Dia bahkan tidak memberitahu murid kesayangannya. Keik Miwaku. Dia adalah kepala sekolah generasi keempat dari sekte pedang darah. Kamu harus mengikuti saya dan belajar. Kepala sekolah generasi keenam mungkin jatuh ke tanganmu. Aku sudah memperbaiki kakimu. Kurang dari sebulan kamu bisa berjalan seperti terbang. Cucu kura-kura. Kamu bilang gadis ini cantik ya? Ya atau tidak? Sangat cantik. Jangan lupa. Aturan sekte pedang darah kami. Gigitan pertama buah ginseng ini. Biarkan kakek guru yang mencicipinya dulu. Giliranmu setelah kakek guru mencicipinya. Tubuh putrimu tak bisa dilindungi lagi. Tidak baik ada seseorang. Siapa di mana? Di sana. Itu di sana. Dan di sana dan di sana. Kamu memang punya keahlian bajingan. Ada orang datang. Bisakah kamu tahu berapa banyak orang? Aku tidak tahu. 1 atau 2? 10 kuda, total 17. Tapi masih lebih dari 10 mil jauhnya. Jangan lewatkan hal baikku. Sejak Grandmaster. Sejak 17 orang akan segera datang. Maka aku pikir kamu harus menyimpan tenagamu dulu. Kemudian cari kesempatan lain. Kamu punya hati nurani yang baik, bajingan. Langka. Kakek sangat menyukaimu. Ini adalah pisau darah. Pedang ini selalu di malam purnama. Sebuah kepala manusia harus dikorbankan. Jika tidak, ketajamannya akan berkurang. Lihat bulan purnama hari ini. Langkah 17 orang datang untuk mengorbankan pisau untukku. Pedang-pedang. Kamu bisa berpesta dengan darah manusia malam ini.
Pemimpin generasi keempat dari sekte pisau darah leluhur pisau darah. Murid generasi keenam di San ada di sini. Sepupu. Gadis cantik ini telah melakukannya. Selir ke-18 muridku. Siapa yang ingin datang ke pernikahan bisa datang. Mengemudi. Bunuh bajingan pisau darah dan singkirkan bahaya dari dunia persilatan. Bunuh bajingan pisau darah dan singkirkan bahaya dari dunia persilatan. Sepupu. 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 Sepupu bunuh si cabang kecil itu. Aku bukan. Sepupu. Anak baik. Mari kita lihat apakah pedangmu lebih cepat atau pisauku lebih cepat. Atasan. Ayah datang. Bunga jatuh dan air mengalir. Aku akan memukulmu sampai hancur. Kematianmu telah tiba penjahat tua. Murid baik, siapkan kudamu. Kita perlu menghabiskan lebih sedikit waktu bersama. Saudara aku akan menghalangi jalannya. Sudah larut dan kita tidak bisa pergi. Murid pergi. Bawa saudaraku. Siapa Grandmaster Luo Hualiusui? Aku dengar dari gurumu Bao Xiang bahwa yang paling kuat di dunia, bela diri Central Plains, selain Ding Dian. Apa 4 keajaiban di selatan dan 4 keanehan di utara? Siapa nama 4 monster utara? 4 keajaiban selatan adalah bunga jatuh dan air mengalir. Kupikir julukannya adalah bunga jatuh dan air mengalir. Bela diri tidak sebaik itu. Tapi dengarkan 4 orang ini. Suara tanggapannya memang agak rumit. Nama keempat orang ini adalah Lu Tianshu. Bunga besi batang Liu Cheng Feng Sui Dai. Bunga jatuh dan air mengalir. Kemampuan bela diri mereka tidak kalah dengan saya. Jika 4 orang bergabung. Anak ayam. Pemuda tampan dengan pedang. Siapa kamu? Dia memiliki temperamen yang cukup buruk. Di antara 4 orang di bunga jatuh dan air mengalir. Siapa ayahmu? Nama nenek adalah Sui Sheng. Kupikir yang bermarga Sui adalah ayahnya. Kamu si kecil mesum, pantaskah menyebut nama ayahku? Apa yang hebat dari ayahmu? Berteriak kosong tapi tidak ada siapa-siapa. Jelas dia adalah pemabuk. Jika kamu berani, jangan lari, kamu si tua mesum. Kamu beritahu aku, apa yang paling berharga bagi seorang wanita? Aku tidak tahu. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Apa tujuanmu?
Aku beritahu kamu. Yang paling berharga tentang seorang wanita adalah wajahnya. Gadis ini cukup keras kepala. Aku hanya perlu memotong 7 kali di wajahmu. 8 potongan vertikal. Gerakan ini disebut horizontal dan vertikal. Menurutmu ini indah? Aku tanya siapa ayahmu. Kalau tidak kau beritahu lagi, aku akan membunuhmu dengan pisau. Bunuh aku kalau bisa. Apa gunanya menyimpanmu? Kamu baik-baik saja? Kamu si cabul kecil yang jatuh dalam kesialan. Apa yang kau katakan atau tidak katakan? Pisau dan garpuku yang kedua sudah turun. Kalau berani datang dan bunuh aku. Tidak semudah itu. Bagaimana dengan 2 keterampilan pedang muridku ini? Sangat tinggi. Mau belajar? Aku punya keterampilan pisau yang sangat bagus. Akan baik jika aku belajar. Kalau kau belajar keterampilan pisau dengan baik, nanti aku bertemu sepupu gadis ini. Aku akan memberinya pelajaran. Selain itu, aku sudah belajar keterampilan pisau. Tidak akan merusak prestisemu. Tidak tahu malu. Kakek yang baik akan mengajarkanmu satu trik. Keterampilan memisahkan kertas dan menghilangkan busuk. Ini adalah trik yang tidak bisa dilakukan siapapun di dunia. Sombong. Kau bilang aku membual, jadi aku akan mencobanya. Apa yang akan kau lakukan? Jangan bergerak, lihat ini. Bagus. Kakek. Keterampilan bela dirimu benar-benar terlalu tinggi. Teknik pisau ini luar biasa. Kakek. Bela dirimu sungguh luar biasa. Sungguh tak tertandingi. Aku ingin melatih 1/10 dari keterampilanmu, maka aku akan puas. Sangat hina dan menjijikan. Dia menyebutmu jahat. Kamu punya kualifikasi yang baik asalkan mau bekerja keras. Keterampilan ini pasti bisa dipelajari. Kamu coba. Biar kecil ini tidak bisa. Bagaimana bisa kamu membiarkannya mencoba? Kalau tidak berlatih kungfu kamu tidak akan bisa. Kalau gagal sekali coba lagi. Kalau gagal 2 kali coba 8 atau 10 kali. Kakek benar. Jangan bergerak. Bunuh aku untuk menyelamatkanku dari penghinaanmu. Cobalah dengan berani. Kakek pisau ini. Bagaimana cara mengeluarkan tenagaku? Tenaga pinggang menggerakkan bahu dan terhubung ke lengan. Lengan lemah dan pergelangan tangan tidak bertenaga. Saat pisau melintasi wajahnya, butuh ini. Tidak ada tenaga lebih baik daripada tenaga, tidak ada tenaga lebih baik daripada tenaga. Sayangnya aku difitnah. Tulang pelana tertusuk. Aku tidak bisa mengeluarkan tenaga lagi. Mengapa kamu tertawa? Murid, kamu sangat bernafsu sehingga tidak peduli dengan tubuhmu. Itu sebabnya kamu gagalkan. Aku tidak. Berapa banyak gadis yang telah dirugikan karena kejujuran? Apakah karena wanita? Aku dibebani oleh wanita. Gadis kecil dari keluarga Wan itu. Dia menyakitiku sangat dalam. Suatu hari aku akan membalas dendam padanya.
Kamu telah melakukan banyak hal buruk dan kamu bilang mereka yang membuat masalah untuk orang-orang tak tahu malu di dunia ini. Dipimpin oleh si cabul kecilmu. Murid yang berani sekali. Lepaskan bajunya untukku. Tunjukkan padanya. Lihat apakah dia berani mengetak. Kamu berani. Apa yang aku takuti? Kakek. Menurutmu apakah sepotong besi tua seperti aku masih bisa berlatih bela diri? Apa yang tidak mungkin? Kedua tangan dan kaki dipotong. Aku juga bisa belajar kungfu dari sekolah pedang darahku. Benarkah itu hebat? Mereka datang ke Shang Feng. Saudara sepupu tolong datang. Saudara sepupu mengemudi. Saudara sepupu. Saudara sepupu. Mengemudi. Saudara sepupu. Saudara sepupu. Saudara sepupu selamatkan saudara sepupuku. Sepupu. Sepupu. Mengemudi. Sepupu. 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 Selamatkan aku. Penjahat itu menurunkan sepupuku. Mengemudi, mengemudi, mengemudi. Mengemudi, mengemudi, mengemudi. Selamatkan aku sepupu. Sepupu selamatkan aku. Bunga jatuh dan air mengalir. 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 Mengemudi. Ayah datang dan selamatkan aku, ayah. Keempatnya telah tiba. Sheng Er. Paman Lu, Paman Liu. Asal kau turunkan gadis air itu, kami bisa melepaskanmu. Ayah datang dan selamatkan aku. Bunga jatuh dan air mengalir. Bunga jatuh dan air mengalir. Turunkan putriku pencuri. Muridku lari-lari. Mengemudi, 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 mengemudi. Lari, jangan khawatirkan, aku lari. Mengemudi, mengemudi, mengemudi.
Mengemudi. Ayah hati-hati. Mengemudi. Master Air. 2 orang dari sekte pisau darah. Menantumu sudah asin. Pencuri jahat. Tidak. Master Air. Pemimpin generasi keempat adalah menantumu. Murid generasi keenam juga menantumu. Mertua mengejar menantu dan ngiler. Hebat-hebat. Paman Liu hati-hati Paman Liu. Paman Hua mau kemana? Paman Bunga. Paman Hua hati-hati, ada serigala. Cepat Paman Hua cepat. Kakek, kamu harus hati-hati. Mengapa aku mengharapkan orang jahat membunuh orang baik? Kakak ketiga. Kakak ketiga. Kamu. Kakak aku tidak bisa lagi. Kakak ketiga kamu akan baik-baik saja. Aku akan memberimu obat emas. Jangan lupa kakak. Laporkan untukku. Kakak ketiga. Kakak ketiga. Kakak ketiga. Kakak ketiga. Paman Liu. Waspada menunggu.
Tenaga dalamnya cukup bagus. Penjahat mengambil nyawanya. Apakah kamu tertarik pada kakek buyutmu? Ini sangat dekat. Sayang sekali kamu bukan gadis dengan marga Sui. Aku tidak tertarik padamu seorang lelaki tua. Gadis Sui, silakan pergi. Pergi ke pamamu dan hati-hati. Berhenti berpura-pura pencuri kecil. Biarkan aku membunuhmu dulu untuk membalas dendam Paman Liu. Jangan datang ke sini. Jika kamu datang lagi, aku akan pergi. Aku bilang aku benar-benar keluar. Aku keluar, aku keluar. Aku keluar. Kamu lebih baik bereinkarnasi sebagai binatang. Aku keluar, aku keluar. Oh tidak, keponakanmu akan menjadi janda. Bagus. Ayo Paman Lu. Kakak Lu. Penjahat ini membunuh Liu Sandi. Mari kita balas dendam untuknya. Tidak tahu malu. Kamu ingin membuatku lelah sampai mati. Aku ingin membuatmu lelah sampai mati. Cucu murid yang baik. Cepat tangkap gadis bernama Sui itu. Kalau tidak kita akan bertemu Raja Neraka. Pergi dan selamatkan Sheng Er. Penjahat ingin menyandera Sheng Er. Usir. Bagaimana dengan gadis bernama Sui? Kakek dia ada di sana. Bagaimana kau bisa membiarkannya kabur? Kenapa kau tidak menangkapnya? Kakek kakiku patah. Lagi pula aku tidak bisa mengalahkannya, jadi aku biarkan dia kabur. Barang tidak berguna. Bukankah aku sudah memperbaiki kakimu? Bahkan tidak bisa menangkap seorang gadis. Aku akan mengurusmu untuk Bao Siang. Kakek. Ayah. Ayah, selamatkan aku. Sheng Er, Sheng Er. Ayah. Ayah. Sheng Er. Ayah. Sheng Er. Ayah.
Sheng Er. Tidak mudah kabur dari tanganku. Terima saja takdirmu. Sheng Er ayah. Ayah, Sheng Er. ayah, Jangan bergerak. Jangan takut, ayah akan datang menyelamatkanmu. Jangan mendekat. Jika kau bergerak lagi, aku akan membunuhnya. Bagus, buang senjatamu. Paman Hua, Paman Lu, jangan ganggu aku. Bunuh penjahat terkutuk ini untuk membalas dendam pamanku Liu. Ayo balas dendam. Ayo. Laporkan untukku. Aku ingin membalas dendam untuk saudara ketigaku. Jangan gegabah, kakak. Bagaimana saudara ketiga kita mati? Penjahat jahat inilah yang merencanakan pembunuhan saudara ketigaku. Ayah, aku mohon. Tolong bunuh aku. Ayah Sheng Er, ayah. Ayah, maafkan aku, Sheng Er. Sheng Er, jangan mengambil risiko kakak. Sheng Er. Saudara keempat Sheng Er tidak mati. Apa yang harus kulakukan dengan kakak keduaku? Turunlah dan bertarung sampai mati jika kau berani. Ayah, Kau pencuri jahat. Kalian tiga orang tua brengsek, turunlah jika bisa. lepaskan aku. Aku sedang bertarung melawan musuh di luar. Kamu yang pertama menikmati keberuntungan. Kakak-kakak, jangan terpancing oleh provokasi si penjahat. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Datanglah dan balas dendam padaku. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Turunlah jika kau punya nyali, aku akan menunggumu. Nah, kau menipuku, pencuri kecil. Kau tidak melepas celanamu. Apa yang harus kulakukan? Kau lepaskan aku, kau lepaskan aku. Diam. Kakek, tolong berhenti berdiri di sana. Mari kita istirahat di gua. Selama kakek pisau darah meninggalkan batu besar ini, kita bisa mengejar mereka. Cucu Miri Jiangbaik, kau tahu bagaimana berbakti pada kakekmu. Aku tidak bisa istirahat. Ketika aku istirahat, tiga orang tua di atas. Kita akan pergi menemui Raja Neraka. Lepaskan aku, lepaskan aku. Botak brengsek ini. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang kau lakukan, penjahat kecil? Mengapa kau tidak menyentuhku? Jangan sentuh aku. Siapa yang menyentuhmu? Kau pikir kau wanita cantik? Jelek. Jelek. Kau bilang aku jelek. Kau brengsek jelek. Kau. Tiga orang tua brengsek, jika kau punya nyali, turunlah. Bertarung dengan kakek selama 300 ronde.
Kakek, aku menunggumu untuk menunjukkan rasa hormatmu. Mari kita kuburkan jenazah kakak ketiga dulu. Bagus. Apa yang sedang dilakukan tiga orang tua brengsek ini? Rambut campuran tua. Aku dan istri kecilku akan segera menikah. Tidakkah kamu ingin minum? Kakek. Akankah ketiga orang itu pergi? Kamu bertanya pertanyaan yang bagus awalnya, aku juga berpikir begitu. Rasanya tidak mungkin. Mengapa? Bodoh. Aku masih belum mengerti kebenaran sederhana itu. Kita masih punya cewek cantik itu. Selain itu, mereka yang mengaku ksatria itu bodoh. Mereka pasti akan membalas dendam untuk saudara-saudara mereka. Kurasai biasa-biasa saja. Cucuku sayang, aku paling suka mendengar kalimat ini. Kamu orang yang cukup menarik. Kakak keduaku. Bagaimana kakak ketiga dibunuh oleh leluhur pisau darah? Aku jauh. Aku melihat mereka berdua bertanding kekuatan dalam. Dengan kekuatan dalam kakak ketiga, seharusnya dia tidak kalah dari leluhur pisau darah. Aku melihat leluhur pisau darah tiba-tiba menggunakan telapak tangannya. Ketika aku tiba untuk menyelamatkannya, kakak ketigaku yang malang jatuh di bawah pisau berdarahnya. Aku tidak menyangka itu untuk Sheng Er. Kakak kedua. Mari kita kuburkan jenazah kakak ketiga. Baik. Paman lu, ayo. Ayo, paman lu. Paman lu. Jalan naga salju. Apa yang terjadi? Aku melihat leluhur pisau darah dan pamanmu. Mereka pasti bertarung di bawah salju. Bermain di bawah salju. Bisakah kamu melihat orang lain dengan jelas? Pasti tidak terlihat. Aku hanya bisa bermain dengan perasaan. Ayah datang dan selamatkan aku, ayah. Berhenti berteriak. Ayo, paman lu. Kamu panggil ayah untuk menyelamatkanku lagi. Jika kamu berteriak lagi, aku akan membunuhmu. Aku tidak percaya kamu berani membunuhku. Baiklah, coba berteriak lagi. Kalian orang-orang selalu mengira aku jujur dan ksatria. Sebenarnya kamu bukan siapa-siapa. Berapa banyak orang yang sudah kamu bunuh? Berapa banyak orang yang dibunuh ayahmu? Mengganggu seorang gadis yang diakupuntur. Apa hebatnya? Kalau bisa lepaskan titik akupuntur saya, mari kita bertanding dengan adil. Ini yang kamu katakan. Baik, saya akan bantu kamu melepaskan lubangnya. Biar saya katakan, saya sama sekali tidak mengerti. Kamu apa kamu? Saya beritahu kamu, kalau kamu berteriak lagi, saya akan membunuhmu. Ayo sini.
Kakak hati-hati jangan sampai melukai kakak. Ini berlanjut. Bagaimana kakak Lu bisa menjadi lawannya? Kakak kedua kamu tidak bisa melakukan ini. Kalau kamu masuk, saya tidak bisa melihat apa-apa. Ini tidak akan berhasil. Saya pikir Paman Lu kamu mungkin. Diam kamu mulut gagak. Mengapa kamu mengatakan bahwa paman lu saya kalah? Saya pikir pasti gurumu yang sial itu yang mati. Saya beritahu kamu, Black Knife Ancestor tinggal di Gunung Salju. Kamu pasti sangat familiar dengan cara bermain di salju. Tapi dari pengalaman, Paman Lu, kamu sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kamu terus bicara omong kosong. Saya bilang ke ayah saya untuk membunuhmu. Saya beritahu kamu ayahmu sangat jauh darimu. Bahkan jika dia datang, saya sudah membunuhmu. Teriak dan teriak. Kakak. Kakak. Paman lu. Kakak. Kakak. Kakak kamu mati untuk saudara-saudaramu. Semangat pahlawan tidak jauh. Saya pasti akan membalas dendam untukmu kakak. Kakak. Hidung meler. Masih ada 2 hantu pengecut yang tersisa. Kembalikan nyawa kakak saya. Kakak keempat. Kamu tidak bisa melihat apa-apa di bawah salju. Kamu melompat turun secara acak. Dia pasti akan jatuh ke dalam jebakannya. Setelah beberapa saat, bajingan itu pasti akan naik untuk mencari udara segar. Kemudian kita berdua akan bergabung untuk menyerang. Potong dia. Kenang roh kedua kakak. Kakak tertua. Tidak. Kakak kedua. Ikuti arah bajingan itu melarikan diri. Mari kita tunggu dan lihat. Ayah. Bajingan kecil. Biarkan aku membunuhmu. Jika aku mati, ayahku akan aman. Mereka bisa meninggalkan lembah. Tolong bunuh aku. Kakak keempat cepat kemari lihat sini. Cepat kakak. Pergi ke sana. Ayah.
Kamu pikir aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu? Kamu ingin ayahmu datang beberapa langkah lebih dekat, kemudian kamu berteriak padanya. Jadi dia bisa berlari ke sini, menyelamatkanmu kan? Aku bilang selama kamu tidak berteriak, aku tidak akan mencubitmu lagi. Ayah, Sebagian besar pencuri terluka parah. Mati di salju. Tapi bajingan itu penuh dengan trik. Itu bukan masalah. Kakak kamu tunggu di sini. Aku akan pergi ke sana untuk menutupinya. Segera setelah bajingan itu muncul. Mari kita serang bersama. Baik, baik. Hati-hati kakak. Kamu tidak bisa bertahan sampai gelap. Anjing-anjing Jan Tamper Terong, such a sama lane untuckadil. Kamu punya pedang di tangan, dan aku tidak punya apa-apa di tangan. Aku tidak akan bertarung denganmu lagi. Kau penjahat jahat. Apa yang adil atau tidak adil? Kakak keempat. Penjahat jahat sudah kehilangan senjatanya, aku di sini untuk membantumu. ayah tolong pergi. Jangan pedulikan aku, dia bukan manusia. Dia adalah ayah hantu jahat yang mengambil nyawanya. Sudah kukatakan untuk berhenti berteriak. Ayah, pergi. Meskipun kau berteriak mereka tidak bisa mendengarmu. Mereka sudah datang jauh-jauh. Lagi pula mereka tidak bisa begitu saja meninggalkanmu. Di mana anak perempuanku? Anak perempuanmu mengikutiku, dan aku tidak pernah menyesalinya. Katakan padaku di mana anak perempuanku, karena kau adalah ayah mertuaku. Jika kau membiarkanku hidup, aku akan memberitahumu. Kalau tidak, bahkan jika kau menusukku dengan 400 pedang, aku tidak akan memberitahumu. Bahkan jika aku tidak menginginkan seorang anak perempuan hari ini, aku akan membunuhmu untuk membalas dendam saudaraku. Tunggu, ayah mertua tidak baik hati. Jangan salahkan menantuku karena tidak adil. Permisi. Kenapa kekuatan dalamnya habis? Ini namanya melakukan terlalu banyak kejahatan akan membawa kehancuranmu sendiri. Penjahat jahat. Serahkan anak perempuanku segera. Kakak keempat. Ayah. 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 Kau sangat kejam, penjahat. Datang ke sini dan bertarung denganku lagi selama 300 ronde. Kau bukan manusia, bukan manusia, bukan manusia. Tidakkah kau dengar? Cepat datang ke sini.
Paman Hua bertarung dengannya. Aku punya 72 trik. Hari ini hanya 3. Aku sudah membunuh 3 orang tua dari Jiangnan. Masih ada 69 lagi. Semuanya harus digunakan padamu. Pasal 69. Pasal 69. Kakak Hua, jangan takut. Kau tidak bisa melarikan diri. Itu menungguku untuk memanggil. 69 rencana kejam yang tak terkatakan. Cukup berani. Aku mengagumimu. Hua Erge bertarung dengannya. Pencuri tua itu kelelahan. Kamu bisa membunuhnya dengan mudah sekarang. Orang tua ini benar-benar pintar. Lihat kelemahanku. Sangat buruk, sangat buruk. Bagus, aku sudah kehabisan tenaga dalam. Ayo pergi ke tebing itu dan bertarung 300 ronde. Yang tidak pergi adalah anak bajingan. Tidak kakak. Kak kedua, bukankah kamu melakukan ini untuk Kak Lu? Apakah Kak Liu San dan anak buahnya membalas dendam? Ayo kita bertarung. Ayah. Lepaskan aku, bajingan, lepaskan aku. Kakek. Ayah Shenger. Ayah. Sheng Er, kamu bilang aku kelelahan. Baik, akan kutunjukkan padamu. Apakah amarahku sudah habis atau belum? Jangan ganggu gadis air itu. Jangan khawatir. Kakek Shizu tidak akan membunuhnya. Muridku yang baik, awasi gadis ini. Ya. Hua Erge akan segera datang. Bunuh bajingan tak tahu malu ini cepat. Ayah. Lihat apakah tenagaku sudah habis. Kak Hua, cepat lakukan. Cepat. Aku takut dia sengaja menunjukkan kelemahan. Kamu menipuku. Kak Hua, bukankah kamu tidak melihat dengan jelas tadi? Pencuri jahat ini sangat licik. Dia bahkan membunuh 3 saudara kita. Aku tidak bisa melakukannya. Kamu panggil aku kakek 3 kali. Ayah. Pria bermarga Sui lebih baik mati daripada menyerah. Biarkan aku membunuhnya sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan cepat. Aku akan memotong lenganmu sedikit demi sedikit. Memotong dagingmu sedikit demi sedikit. Kamu panggil aku kakek 3 kali. Minta ampun padaku, dan aku tidak akan membunuhmu. Mimpilah ibumu. Ayah. Baiklah, aku akan membuat putrimu. Lihatlah jika kau memanggilku kakek. Kamu. Kakek. Ayah. 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 Orang Hua ini akan segera berlutut dan memohon ampun. Aku menyelamatkan nyawanya. Biarkan dia pergi ke arena untuk promosi. Bagaimana gadis air itu menelanjangi saya? Hebat. Hua Tiegan, kau ingin menyerah? Ya. Aku bisa menyelamatkan nyawamu. Blood Power Ancestor tidak pernah membunuh siapapun yang menyerah. Benarkah? Jangan khawatir, jangan takut. Kau mengaku kalah dan menyerah. Aku akan menyelamatkan nyawamu. Aku tidak akan memotongmu.
Kau bisa tenang. Paman Hua, jangan dengarkan dia. Paman Hua, dia membohongimu. Ayah bangun. Ayah bangun, ayah bangun. Ayah, bagus kau bangun. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Siapa yang tidak ingin hidup? Tidak memalukan untuk menyerah jika tidak bisa menang. Bagaimana menurutmu? Ini sangat sederhana. Lepaskan tanganmu dan jatuhkan pistol. Aku tidak akan pernah menyakiti nyawamu. Paman No Flower, jangan. Jatuhkan pistol. Jatuhkan pistol. Jatuhkan pistol. Jatuhkan pistol. Kakak kedua. Sangat baik, kau sangat baik. Pistol ini bagus, aku ingin melihatnya secara nyata. Kau mundur 3 langkah. Kakak kedua, kakak kedua. Bagus, kau sangat patuh. Aku akan menyelamatkan nyawamu. Tenang saja 120%. Kau mundur 3 langkah. Saudara, lihat. Kamu bisa menjatuhkannya, bahkan dengan tangan kosong. Tidakkah kamu melihat? Kemarilah. Tidak, tidak. Karena kamu Hua telah menyerah padaku. Kamu harus berlutut dan bersujud. Kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Keluar dari lembah. Kembali dan hidup nyaman. Berlututlah. Sangat mudah. Selama kaki ditekuk, berlututlah. Tuan kecil, tuan kecil. Kamu melakukan hal baik. Bunuh aku sekarang. Ayah, kamu tidak bisa mati. Kamu tidak bisa meninggalkan Sheng Er. Ayah, kamu tidak bisa mati. Sheng Er, aku benar-benar merasa lebih baik mati daripada hidup. Tidakkah kamu melihat? Bukan, ayah. Biarkan aku mati bersamamu. Tuan kecil. Tuan, kamu sangat berbelas kasih. Bunuh aku sekarang. Mengapa? Bagaimana aku bisa memohon ampun pada pencuri tua itu? Bagaimana aku bisa melihat putriku dihina olehnya? Tuan kecil, aku memarahimu keras. Kamu membunuhku. Maka pencuri tua itu tidak akan menyalahkanmu. Jika kamu tidak berbalik, anak nakal kecil. Masih meniru pencuri tua itu dengan pisau darah. Kamu tidak akan mati dengan baik di masa depan. Sekte pisau darah tidak akan mati dengan baik. Kamu tidak akan mati dengan baik. Kalian semua akan mati. Sekte pisau darah kalian akan mati dengan cara yang mengerikan.
Senior air aku. Ayah, Dasar bajingan, mengapa kamu tidak melakukannya? ayah, Saudara keempat. Saudara keempat. Penjahat itu benar-benar kehabisan tenaga. Jika aku mendengarkanmu, bunuh dia dengan satu pedang. Mengapa aku harus menundukkan kepala dan memohon ampun? Aku melakukan kesalahan. Ini adalah kesalahanku. Aku menyakiti kamu, saudara keempat. ayah. Ayah. Aku ingin naga putih. Aku ingin naga putih. Sheng Er lihat ke sana. Ayah. Kamu sangat baik, ayah. Ayah. Pukul kamu sampai mati. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu untuk membalas dendam ayahku. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu untuk membalas dendam ayahku. Balas dendam untuk ayahku. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Pukul kamu sampai mati. Balas dendam untuk ayahku. Aku akan membunuhmu, lepaskan aku. Pukul kamu sampai mati. Tolong kendurkan. Ayahmu yang memintaku untuk membunuhnya. Mengapa kamu memukulku? Bocah kecil kamu. Cucuku sayang, aku sedikit lelah sekarang. Kamu awasi gadis ini. Jangan biarkan dia marah. Dia tetap milikmu. Bagaimana kamu ingin mendisiplinkannya? Kakek, silakan lakukan sesuka hati. Pencuri tua bermarga Hua. Kamu bilang aku kelelahan. Lalu bagaimana aku bisa mengendalikannya? Senior tua memiliki kekuatan magis yang hebat. Aku hanya orang biasa seperti katak dalam sumur. Aku hanya percaya kebohongan orang lain. Senior tua memiliki kekuatan batin yang sangat dalam. Itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai tak tertandingi. Itu memang belum pernah terjadi sebelumnya. Muridku bunuh orang ini sekarang. Orang ini sangat jahat. Tidak bisa disimpan. Kamu berjanji akan menyelamatkan nyawaku. Jangan bunuh mereka yang menyerah.
Mengapa kamu tidak menepati janji? Di mata murid-murid sekte pisau darah, kapan kamu berbicara tentang kepercayaan? Kau bersujud padaku dan memohon ampun. Kamu yang jatuh cinta padaku. Cucu murid yang baik. Hantam kepala anjingnya dengan tongkat. Orang ini tidak mati. Setelah titik akupunturnya terbuka ini, akan menjadi masalah besar. Dia sudah ditaklukkan olehmu kakek guru. Aku pikir tidak ada bedanya jika aku membunuhnya atau tidak. Ya. Yang master ini berbicara dengan baik. Aku sudah memberikanmu seragam. Tidak ada perlawanan sama sekali. Mengapa kamu harus membunuhku? Paman Bunga, kamu juga tokoh terkenal di dunia persilatan. Bagaimana bisa kamu begitu tidak tahu malu? Kedua master ini sangat ahli dalam ilmu bela diri. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Lebih baik menyerah. Ikuti mereka dan patuhi mereka. Tidak tahu malu. Muridku yang baik, bunuh dia cepat. Little Master, gurumu kejam dan bengis. Saat ini energi sejatinya telah hilang, dan dia tidak bisa bergerak. Itulah mengapa aku memintamu untuk membunuhku. Jika dia mendapatkan kembali kekuatan dalamnya, kamu salah membunuh Sui Dai. Aku akan membunuhmu sebentar lagi. Anda lebih baik menyerang duluan. Selain akibatnya, Dia bukan guruku. Karena dia menyelamatkan nyawaku. Jadi aku tidak bisa membunuhnya. dia bukan gurumu. Maka cepat lakukan. Penjahat-jahat dari sekte pisau darah kejam dan bengis. Tidak ada belas kasihan sama sekali. Apa kamu masih ingin hidup? Kamu tidak ingin hidup. Kita juga harus memikirkan rakyat dunia. Eksekusi pemimpin bandit. Aku bilang berhenti mengomel. Kamu terus bicara. Aku akan membunuhmu. Keponakan Sui, jangan tertidur. Lihat, ayahmu masih hidup. Dia hidup. Ayah. Ayah. Kamu bangun. Titik akupuntur mana yang tadi ditekan oleh si penjahat? Sebenarnya tidak masalah kalau kamu tidak tepat sasaran. Dia sudah tidak punya tenaga lagi. Aku akan mengajarkanmu cara menarik napas dan membersihkan titik akupuntur. Aku merasa mati rasa di bahu kiriku. Aku tidak bisa bergerak. Itu titik yang besar, mudah saja. Kamu tarik napas. Fokuskan pikiranmu ke dantian dan perlahan hembuskan napas ini. Untuk menyerang titik Dabao di bawah ketiak kiri. Setelah terbuka, kamu bisa membalas dendam pembunuhan ayahmu. Bagus. Oke, itu dia. Bagus. Kamu coba duduk perlahan. Jangan terburu-buru. Nah, titik akupuntur baru saja terbuka. Tetap gunakan tenagaku. Serang titik akupuntur. Oke, itu dia. Lanjutkan dengan cara ini untuk menyerang titik akupuntur. Kamu coba berdiri dulu.
Setiap gerakanmu sekarang, kamu harus patuh pada perintahku. Jangan sampai salah perintah. Kalau tidak akan sulit untuk membalas dendam. Langkah pertama, kamu ambil parang di tanah dulu. Langkah kedua adalah membunuh si penjahat kecil dulu. Potong cepat. Bunuh si penjahat kecil itu dulu. Si penjahat tua itu tidak akan bergerak. Bunuh si penjahat kecil dulu. Kalau kamu membunuh si penjahat tua dulu, si penjahat kecil akan melawanmu sampai mati. Kamu. Berhenti membunuh. Lihat, aku akan memberantas pemberontak dulu baru kemudian membunuh musuh. Keponakan air, sekarang adalah waktu terbaik untuk memulai. Cepat ambil pisau darah itu. Cepat bunuh dua penjahat jahat ini. Potong cepat. Balas dendam untuk ayahmu ada di sini. Tidak mungkin. Mereka berdua sekarang sedang berpelukan. Aku tidak bisa memisahkan. Kamu sangat bingung. Sudah kubilang bunuh keduanya. Bagaimana mungkin? Dia melakukannya untuk menyelamatkanku. Kedua ini adalah penjahat jahat. Kamu mau membantu yang jahat? Kamu adalah pahlawan. Lalu kenapa jangan lawan penjahat jahat ini sampai mati? Kalau kamu mampu bunuh dirimu sendiri. Keponakanku sayang, kamu sudah kembali. Paman Hua bingung. Aku suruh kamu bunuh keduanya. Itu juga untuk membalas dendam ayahmu. Patriarch Blood Knife ini mati di tanganmu. Sebarkan kabarnya. Kamu sudah menjadi pahlawan wanita di dunia. Berhenti bicara. Kamu memotong punggungku 2 kali. Hati-hati jangan sampai melukai cucuku. Apa yang kamu potong seperti yang kukatakan? Pisaiku sangat tajam. Kamu hanya perlu perlahan menurunkan pisau dan memotong dengan lembut.
Diyun kemudian. Selamat, Selamat. selamat atas keberhasilanmu dengan Nona Sui. Gadis air ini memberimu pedang untuk membela diri. Aku sudah memberimu semua barang lama. Kamu. Kamu dikenal sebagai pahlawan tengah. Aku tidak menyangka itu adalah penjahat hina. Bicara soal tidak tahu malu. Kalian orang-orang dari sekte pedang darah. Tidak harus kalah dariku. Baunya enak sekali. Bisa kasih burung ini untukku makan? Kamu tidak terlalu jago bela diri. Kalau mau makan pergi dan makan sendiri. Aku malas main. Kamu pakai baju Paman Lu dan Paman Liu. Kamu memakan mereka. Ada apa denganmu? Mereka adalah saudara seperjuanganmu. Terus kenapa? Aku makan kalian semua. Kamu tidak bisa pakai pisau. Berhenti memukul, jangan pukul Paman Hua. Aku akan berbagi daging burung ini denganmu. Keponakan air. Kamu kasihan sama orang ini ya? Bagaimana? Aku tidak ingat sepupumu dari keluarga Wang. Jangan pukul Paman Hua. Siapa namamu? Aku tidak bisa mengalahkannya, jadi aku akan membunuhnya saja. Mengapa memintanya untuk menghinamu? Orang-orang kasihan padamu, siapa namamu? Tampar. Ilmu pedang Lianceng. Tusuk bahu. Gaya melepas pedang. Kak Di. Ada hantu, ada hantu. Kak Di cepat. Ayo Kak Di, ayo. Keluar kau bajingan. Bisakah kalian berdua bersembunyi di gua ini selamanya? Aku mengerti. Kalian berdua menangkap burung di gua untuk dimakan. Ya, apa yang kami makan di gua? Dia akan membunuh kami begitu kami keluar. Jangan khawatir, tunggu saja. Cepat keluar. Jika tidak keluar, aku akan membunuhmu. Mengapa pisau tadi tidak bisa menembus? Ada hantu, ada hantu. Kak Liu dan Kak Lu jangan datang. Jangan datang, jangan. Ada hantu, jangan datang. Jangan, jangan, jangan.
di apa yang kamu pakai. Pakaian ulat sutra hitam. Tanpa itu aku sudah mati. Terima kasih Kak Ding. Kamu menatap di sini. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sakit? Jadi dia sedang berlatih. Kamu tidak akan melepas pakaianmu seperti di buku, kan? Teknik pisau darah. Apakah ini teknik pisau darah? Sayangnya aku tidak berlatih lebih awal. Lalu kamu berlatih teknik pisau darah ini. Bisakah kamu mengalahkannya? Aku tidak tahu apakah aku bisa mengalahkannya atau tidak, tapi aku harus bertarung dengannya sampai mati. Tolong bantu aku mengawasi di mulut gua. Setengah hari saja, aku bisa berlatih beberapa gerakan. Di Penjahat kecil yang jahat. Kamu mau makan hati ayah mertuamu? Rasanya enak. Paman Hua tidak. Tidakkah kamu ingat sumpah persaudaraanmu? Paman Bunga. Tidak, kau binatang. Tidak mau. Huati, kau memang makhluk tidak berperi kemanusiaan. Sudahkah kau lupa apakah dia saudara sumpahmu?
tidak, tidak. Penjahat kecil yang jahat. Kamu bosan hidup ya? Gunakan cabang untuk melawanku. Baiklah, kamu adalah penjahat kecil dari sekte pedang darah. Aku akan menggunakan pedang berharga sekte pedang darahmu. Mengantarmu ke surga. Pedang yang berharga. Tepat untuk membunuhmu, penjahat kecil. Baiklah, aku akan mati bersamamu. Jika aku memegang pisau berdarah itu, kepalamu sudah lama pindah. Setengah hari ini, ilmu pedangnya menjadi sangat kuat. Kembalikan serigala kecilku. Hua Tiegan, kembalikan serigala kecilku. Nak, kamu mau main tipu denganku? Kehidupan berikutnya. Tidak ada gunanya punya ilmu bela diri kuat tapi otak jelek. Aku akan memotong salah satu lenganmu dulu. Lalu aku akan memberimu obat emas. Agar kamu tidak mati. Daging orang mati memang tidak enak. Setelah makan aku akan memotong lengan yang lain. Selesai denganmu. Giliran gadis bermarga Sui. Baiklah, aku akan memberitahumu. Aku bisa membiarkanmu makan, tapi kamu tidak boleh menyentuh gadis Sui. Nona Sui adalah putri saudara sumpahmu. Bagus katamu. Karena dia memanggilku Paman Hua. Bagaimana kalau Aku bisa membunuhnya dulu lalu memakannya. Agar dia tidak menderita lagi. Ini adil untuknya, kan? kau?
Untuk anak serigala, sangat sulit untuk memaksa. Ada 3 alasan untuk membunuhmu hari ini. Pertama, mengkhianati dan menyerah pada musuh. Dianggap tidak adil. Kedua, untuk bertahan hidup. Makan mayat saudara ipar dianggap tidak manusiawi. Ketiga, tidak ada alasan besar. Aku ingin kamu membayar karena memakan anak serigala kecilku. Datanglah jika berani. Tolong ampuni nyawaku 20. Tolong ampuni nyawaku 20. Kekuatan tak tertandingi di Shaoxia. Bunga seseorang tidak. Apakah penjahat itu tidak memiliki mata dan tidak mengenali orang hebat? Aku telah sangat menyinggungmu. Penjahat hina. Benar-benar mempermalukan gelar Falling Flowers and Flowing Water. Ya, kamu benar sekali. Kamu adalah pria terhormat, dan aku adalah penjahat. Tolong jangan menyimpan dendam. Tolong ampuni nyawaku. Ampuni nyawaku. Bunuh kamu. Aku hanya takut pisau Tuan Lu ini akan kotor.